Nah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama mengenai tema BKSN yang keempat, yaitu bangga menjadi orang Katolik. Nah, bersama kami, saya Frater Ian dan saya Frater Agus akan merenungkan bersama kalian bagaimana BKSN yang terakhir ini. Oke? Sebelum itu kita akan membaca dulu bacaan dari tema yang keempat ini. Baik teman-teman, mari kita siapkan dulu bacaan yang akan kita renungkan, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Saya ulangi, dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik teman-teman, nah dalam membahas dan merenungkan tema BKSN yang keempat ini, kita akan berbincang-bincang. Nah, dalam hal ini kita akan santai saja ya. Oke, Frater. Baik, Frater Agus, Ya. berkaitan dengan bacaan tema keempat ini, apa sih yang bisa dipetik dalam bacaan-bacaan ini? Ya, kalau kita mencermati bacaan yang baru saja kita dengar tadi ya, sepertinya itu sangat menarik sekali, karena itu terjadi ketika pada zaman itu. Sebenarnya kan itu peristiwanya ketika sesudah hari Pentakosta. Jadi pada saat itu para murid itu sebenarnya dalam keadaan sebelumnya itu ketakutan, karena mereka itu diburu dan dianiaya oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, namun setelah Pentakosta, mereka mendapatkan Roh Kudus. Lalu kemudian secara tiba-tiba mereka dikuatkan dan hidup mereka diubah. Nah, saat itulah Petrus secara berkobar-kobar, tadi dikatakan berkhotbah di antara orang-orang Yahudi di Yerusalem. Nah, kemudian ketika Petrus berkhotbah itu, ternyata banyak orang yang tertarik mendengar khotbah Petrus itu.
dan melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Nah, akhirnya pada saat itulah banyak orang-orang yang akhirnya memberikan diri untuk dibaptis supaya mereka juga diselamatkan. Oke. Itu brother. Terus dari segi-segi mereka yang sudah mengikuti dari mengikuti Petrus mengimani Yesus Kristus itu, lalu apa tindakan-tindakan mereka? Apakah ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka? Ya, tentunya ada perubahan ya kalau kita lihat. Jadi dalam kitab suci tadi di ayat, mari kita lihat. Nanti dulu saya carikan di ayat 42. Nah, jadi pada saat itu orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, jadi kalau kita lihat ya, setelah mereka itu dibaptis, mereka itu langsung bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu perubahan yang tampak. Kemudian yang kedua, mereka juga berkumpul dalam persekutuan, kemudian memecahkan roti, lalu berdoa bersama gitu. Itu perubahan yang tampak yang diceritakan dalam kisah ini. Lalu bertekun dalam pengajaran para rasul ini, ya, bisa dijelaskan lagi pengajaran seperti apa yang diajarkan oleh para rasul itu? Ya, pengajaran para rasul itu ya sebenarnya pengajaran tentang pengalaman hidup mereka, bagaimana ketika mereka mengalami hidup bersama Yesus, kemudian bagaimana Yesus mewakilkan kerajaan Allah, itu semua diajarkan kepada jemaat pertama. Dan itu juga dapat kita lihat dalam kitab suci sendiri, pengajaran-pengajaran yang diajarkan para rasul itu juga dituliskan dalam kitab suci. Nah, maka kita juga dapat melihat ajaran-ajaran itu dalam Alkitab. Itu. Jadi dalam hal itu mereka berkumpul mendengarkan pengajaran para rasul yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu yang diimani mereka. Ya, Kristus yang tadinya disalib wafat itu sekarang sudah bangkit dan dimuliakan. Nah, begitu. Lalu yang kedua, mereka juga kan memecahkan roti dan berdoa. Ya. Dalam hal ini pemecahan roti itu bentuknya seperti apa kita? Ya, kalau dahulu kan mereka masih sederhana sekali ya, seperti yang dilakukan Yesus ketika malam perjamuan terakhir itu. Barangkali mereka berkumpul dalam satu rumah, kemudian mereka membagi-bagikan roti, kemudian nanti sambil berdoa, lalu besoknya lagi mereka juga bergiliran dari rumah ke rumah gitu kan. Seperti kalau kita dalam, mungkin bisa dalam pertemuan lingkungan gitu kan, seperti itu ya. Nah, tetapi sekarang kan kalau kita lihat lebih lanjut, pemecahan roti itu ya dapat kita lakukan dalam perayaan Ekaristi, brother. Benar. Jadi ya teman-teman, kita bisa melakukan pemecahan roti itu dalam perayaan Ekaristi, dalam sakramen Ekaristi. Di sana ya kita bersama-sama seluruh jemaat, kita merayakan Ekaristi, kita bersama-sama memecahkan roti dan makan dari roti yang sama itu. Nah, tetapi karena mungkin sekarang musim pandemi ya, jadi ya teman-teman juga merasakan belum bisa pergi ke gereja untuk memecahkan roti secara langsung, jadi kita hanya menyambut komuni secara batin gitu kan. Ya tidak apa-apa, itu karena lagi situasi sekarang ini kan situasi pandemi gitu. Tapi paling tidak kita juga melalui dunia virtual kita dapat berkumpul. Jadi meskipun kita nggak berkumpul secara fisik, tetapi paling tidak kan kita ada berkumpul secara virtual, secara hati dan batin kita itu sudah menunjukkan suatu sikap untuk apa ya, membangun persaudaraan, berkumpul bersama, untuk berdoa bersama. Ya itu sih brother yang kira-kira dapat saya berikan. Nah, itu berkaitan dengan itu juga dalam ayat 44 itu, brother.
coba Oh iya. dibaca. Saya bacakan ya brother. Ya, silakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah ini Ya. bagaimana brother? Oh ya, ini menarik juga ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kehidupan jemaat perdana pada waktu itu, dalam kisah ini kan dituliskan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi mereka itu mempunyai persatuan yang begitu erat. Bahkan segala kepunyaan mereka itu menjadi kepunyaan bersama. Nah, tapi bukan berarti seperti apa ya, komunis itu ya. Ya. Kalau komunis kan juga seperti itu, tetapi ini berbeda. Jadi maksudnya begini, mereka itu rela memberikan harta miliknya, menjual kepunyaannya. Kemudian ya hasilnya itu digunakan secara bersama-sama. Jadi misalkan ada orang yang membutuhkan apa, itu langsung diberikan. Jadi mereka itu enggak apa ya, karena sukacitanya dan demi mewujudkan persaudaraannya itu, mereka rela memberikan harta miliknya itu secara sukarela. Jadi saling membantu seperti itu. Iya, demi membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Nah ini saya kira juga menarik ya untuk kita saat ini, benar. bahwa ya kita dapat saling membantu, solider satu sama lain, apalagi di KMK gitu ya. KMK begitu kan, kita dapat saling berbagi, yang nggak harus berbagi harta juga. Tapi kalau memang ada ya kita bisa berbagi. Tapi juga berbagi itu lebih dari itu juga bisa bersamaan, bisa kebersamaan kita sendiri ya brother. Nah, mungkin ada yang apa ya, lagi bingung tentang mengerjakan tugas, lalu kita minta bantuan teman-temannya, dan sekarang bisa berbagi ide, berbagi gagasan, pengetahuan. Nah itu juga menarik untuk kita lakukan sebenarnya di saat ini. Begitu brother. Nah brother, ini kan kita pada tema pada PKSN yang terakhir ini kan bangga menjadi orang Katolik. Nah dengan teladan cara hidup jemaat perdana ini, seharusnya kita sebagai orang Katolik harus bangga. Kira-kira bangganya bagaimana? Ya, kalau bangga menjadi orang Katolik itu harusnya seperti apa? Nah, barangkali begini ya, kita ini orang Katolik sudah apa ya istilahnya, kadangkala ketika kita berjumpa dengan orang lain yang bukan Katolik itu rasanya mungkin minder gitu ya. Nah misalkan ketika kita makan di kantin, ketika kita mau makan untuk membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saja itu wah ini tengok dulu gitu, bagaimana supaya nggak dilihat orang. Pengalaman saya juga seperti itu loh brother. Jadi saya itu pernah ketika di kantin, apalagi ketika orang banyak begitu ya, ketika mau membuat tanda salib itu, wah gimana nanti kalau saya buat tanda salib, nanti dilihat orang, tanggapan mereka bagaimana, Takut gimana gitu ya? Takut juga, ada perasaan malu kadang seperti itu. Nah mungkin ya pengalaman-pengalaman itu juga teman-teman juga merasakan juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah maka dalam kesempatan ini sebenarnya ketika kita telah membaca dari kisah para rasul ini, ya seharusnya kita nggak perlu malu untuk menunjukkan iman kita. Walaupun kita Katolik, kita berdoa membuat tanda salib di tengah kerumunan orang yang bukan Katolik ya, istilahnya nggak semua orang Katolik. Ketika dalam di tempat umum, ya kita seharusnya pede-pede aja, nggak usah malu, nggak usah minder gitu. Karena itu iman kita, dan ya kita harus bangga karena melalui itu kita akan diselamatkan. Itu ya. Iya, itu salah satu cara sih yang menurut saya ya hal konkret yang pernah saya alami juga gitu. Benar brother. Nah brother, kira-kira dalam hal ini kan juga bangga itu juga dalam mengungkapkan iman itu juga sebuah kebanggaan ya. Ya. Nah dalam hal ini juga kan Yesus mengungkapkan kesetiaannya terhadap apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah itu dengan
wafat disalib. Nah, dalam hal ini juga dia mengungkapkan kasih Allah kepada manusia. Nah, dalam hal ini juga kita sebagai seorang yang beriman berarti bangga terhadap iman kita, berarti kita juga berani mengungkapkan kasih Yesus sendiri. Nah, kita tindakan-tindakan kasih itu juga bisa sebagai suatu wujud kebanggaan kita kan, Iya. Nah, seperti itu kan. Nah, dalam hal ini itu perbincangan kami berkaitan dengan perenungan bangga menjadi orang Katolik. Jadi seperti itu ya, teman-teman KMK. Semoga dalam permenungan ini sungguh-sungguh menguatkan kalian untuk bangga akan iman kalian akan Yesus Kristus. Baik teman-teman, demikianlah permenungan PKSN yang keempat ini, dan untuk menguatkan apa yang kita renungkan, kita akan menutupnya dengan doa. Marilah kita, teman-teman, kita ambil sikap berdoa. Kita mohon rahmat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat yang telah Kau limpahkan kepada kami, terlebih kepada IKMK UNY. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah membimbing kami, terlebih dalam pertemuan BKSN yang keempat ini. Engkau telah memberikan contoh kepada kami bagaimana para rasul bertekun dalam doa dan memberitakan pengajaran tentang kerajaan-Mu. Ya Tuhan, pada pertemuan ini kami sungguh bersyukur karena telah Engkau kuatkan. Engkau telah membimbing kami untuk menjadi orang Katolik yang tekun, yang berani dan bangga untuk mengimani Engkau. Kiranya apa yang telah kami dapatkan ini dapat kami hidupi dalam keseharian kami. Ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami semakin bangga dan berani dalam menghidupi, menunjukkan iman kami di hadapan orang lain. Meskipun kadangkala kami merasa takut atau malu, tetapi bantulah kami supaya kami terus berkembang dalam iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang muda yang tangguh, yang beriman teguh, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas, kampus, maupun dimanapun kami berada, kami sungguh menunjukkan sebagai murid-murid-Mu yang Engkau kasihi. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, itu dari kami. Terima kasih dan